Salam adik-adik. Haleluya. Apa kabar adik-adik di rumah? Bagaimana keadaannya saat ini? Kakak percaya semuanya pasti dalam keadaan baik dan luar biasa. Iya, harus luar biasa karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapa Yahweh, bahwa kami saat ini boleh mengikuti ibadah bersama. Meskipun kita ibadah masih secara online, tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus melihat hati kalian. Oke, sudah siap untuk ikut ibadah? Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat bersyukur sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Sama-sama katakan dengan kakak, amin. Oke, kita angkat pujian. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Siapkan hati kalian, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat ingin disembah oleh kalian. Kita angkat pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama adik-adik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Goliat. Mari adik-adik, angkat tangan kalian, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan nama kalian adik-adik. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Beri suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami semua. Engkau memberkati kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, mengasihi adik-adik yang di rumah, mengasihi orang tua dan kakak-kakak guru yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan kakak katakan amin. Yeay. Yang semangat ya kalau memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat semangat sekali ketika adik-adik datang berdoa kepada Tuhan Yesus sangat bergembira dan sangat semangat. Tuhan Yesus menunggu adik-adik untuk memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian, hati yang gembira. Adik-adik, ayo silakan berdiri semua yang di rumah. Ayo kita berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bersukacita walaupun dalam masa pandemi ya adik-adik, karena sukacita itu adalah bagian dari iman. Oke, puji Tuhan, haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi ya adik-adik. Angkat semuanya berdiri, kita tepuk tangan, kita angkat pujian hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, amin, berdoa senantiasa.
tetap mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur ada mukjizat. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk minggu ini kita akan menyaksikan bersama-sama video cerita tentang firman Tuhan yang diambil dalam kitab Markus, pasalnya yang kelima. Nanti adik-adik boleh buka di Alkitabnya yang sudah adik-adik siapkan. Pasal 5 ayat 28. Sebelum ditayangkan video cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu bersama-sama untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita bersama akan belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah menyiapkan hati mereka. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kau berkati mereka sehingga cerita firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami dapat mempraktekkan itu semua dalam hidup kami dan menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya. Amin. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga,
berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Oke. Wow, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus menyembuhkan kisah perempuan yang pendarahan. Terdapat dalam kitab Markus 5, pasal yang 5 ayat 28. Nah, di situ ada perkataan yang keluar dari perempuan itu. Adik-adik pasti sudah tahu ceritanya. Untuk yang kelas Madya sama Pratama sudah sangat tahu tentang cerita itu. Di mana ada perkataan iman yang keluar dari mulut perempuan itu. Apa katanya ya adik-adik kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya betul, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Jadi adik-adik di rumah, sekarang kita masih dalam masa pandemi. Kita sama-sama berdoa buat sekitar tempat tinggal kita, daerah kita, terlebih kota kita, bangsa kita. Kita sama-sama dukung dalam doa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ibadah secara langsung lagi. Adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar kan mau ketemu sama Kak Vera, Kak Desi, Kak siapa lagi ya? Sama Kak Hera. Halo Kak Hera. Ada juga sama Kak Erni. Halo Kak Erni. Dan ada beberapa kakak juga. Jadi pasti adik-adik di rumah sudah kangen. Kakak-kakak juga di tempat di rumah masing-masing sudah sangat kangen untuk kita beribadah bersama. Oke? Dan adik-adik pasti sudah melihat juga di mana ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi. Perempuan itu menjadi sembuh karena lewat perkataan imannya dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa dan sanggup menyembuhkan dia, dan perempuan itu dinyatakan sembuh. Berapa tahun ya dia menderita pendarahan? Adik-adik tahu nggak? Iya betul, 12 tahun. Wow, luar biasa. Tapi dia tetap sabar dan menantikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow. 12 tahun loh adik-adik. Kita saja 1 jam sakit gigi, ketika sembuh sukacitanya sampai mau lompat-lompat. Apalagi wanita ini. Oke, biarlah cerita firman akan senantiasa menjadi rema bagi adik-adik di rumah. Kita bisa ambil belajar dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita semua, meskipun dalam masa pandemi dia tetap bersama-sama dengan kita. Jadi bagaimana caranya agar kita tetap dekat dengan dia? Berdoa dan bernyanyi serta baca firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
semua kakak undang untuk berdiri. Kita ungkapkan syukur kita kepada Dia. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, puji Tuhan, kita semuanya sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Ya, semua lipat tangan, tidak ada yang bermain. Lipat tangan, tutup mata, semua tutup mata, tidak ada yang bermain. Kita akan berdoa supaya semua diberkati ya. Ayo semua tutup mata, kita berdoa, tidak ada yang bermain ya. Bapak Yahweh, Bapak yang sangat baik, kami mengucap syukur. Sore hari ini anak-anak sekolah minggu sudah beribadah, sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak yang sore hari ini bersama-sama beribadah. Bapa, kami berdoa, mohon Tuhan berkati semua anak-anak, berkati dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat, kepandaian di atas rata-rata. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa karena mereka memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing Tuhan yang sudah membawa anak-anak ini untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Berkati semuanya, berkati semuanya. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, yang terganggu kesehatannya, saat ini kami mohon Tuhan jamah kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna. Mujizat nyata atas semua yang percaya, yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai penyembuh, sebagai penolong atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur. Berkati semua kakak guru yang sudah melayani pada sore hari ini. Berkati mereka semuanya dan pakai Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sangat yakin kami semuanya diberkati, semua anak-anak diberkati, semua sehat, semua sukacita, semua bergembira karena Tuhan Yesus Kristus yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pelayanan sore hari ini diberkati oleh Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah.